Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ananda Aden Putra dengan NIM E1E12407. Nah, pada video kali ini saya akan menyukai materi sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke Directive View Model. Di sini, nah, dibandingkan dengan JavaScript normal, ViewModel itu lebih mudah untuk bekerja dengan formulir di View karena direktifnya terhubung dengan semua jenis elemen input dengan cara yang sama. Nah, vModel ini membuat tautan antara atribut elemen input dan nilai data dalam instance view. Saat Anda mengubah input, data diperbarui dan ketika data berubah, input juga diperbarui. Jadi itu dia pengikatan dua arah. Langsung kita masuk ke pengikatan dua arah. Seperti yang kita telah lihat dalam contoh daftar belanja di halaman sebelumnya. Itu memberi kita pengikatan dua arah yang berarti bahwa elemen input formulir memperbarui instance data view dan perubahan dalam instance view itu memperbarui input. Nah, contoh di bawah ini juga itu menunjukkan pengikatan dua arah dengan vModel. Sini mungkin kita pakai saya kode yang lama ya. Kita tambahkan. Sorry. Nah, di sini kita tambahkan untuk input type text. Nah, buat div baru sih. Input type text. Oh, maksudnya begini. Nah, kita gunakan vModel untuk binding dua arah. INP text berarti nanti kita tambahkan di sananya ya. Di sini kita tambahkan INV text. Nah, ini dia teks. Lihat hasilnya. Nah, di sini kenapa kita dibilang v-binding? Nah, ini kan inputnya. Ini initial text. Nah, ketika kita mengubah di formnya, kita mengubah di inputnya itu, nah dia juga berubah. Seperti teori penjelasan tadi itu di mana, nah, eh, saat kita mengubah input, data diperbarui dan ketika data berubah, input juga diperbarui seperti itu. Nah, di sini nih, coba kita tulis dalam bidang input untuk melihat bahwa nilai properti data view diperbarui dan cobalah kita juga menulis langsung di kode untuk mengubah nilai properti data view. Dan di sini kita nggak sudah ubah. Nah, di sini coba kita ubah juga. Oh, itu kita. Nah, dia juga berubah, berubah di inputnya, berubah kita kita ubah datanya, di inputnya juga berubah. Sorry, ini kita ubah juga di sini. Nah, inputnya juga ikut berubah. Nah, kalau kita ubah juga di inputnya, nah ini input datanya juga berubah seperti ini. Jadi dia dua arah. Nah, selanjutnya itu, nah ada sebuah catatan.
Fungsionalitas pengikatan dua arah itu sebenarnya dapat dicapai dengan kombinasi VModel dengan VBin value dan VON input. Nah, VBin value ini digunakan untuk memperbarui elemen input dari data instansi view dan untuk memperbarui data instan view dari input. Nah, VON input itu digunakan untuk memperbarui data instan view dari input. Nah, tapi juga jauh lebih mudah. VModel ini jauh lebih mudah digunakan sehingga itulah yang akan kami lakukan. Nah, selanjutnya ada di sini kotak centang dinamis. Nah, kami menambahkan kotak centang ke daftar belanja kami di halaman sebelumnya untuk menandai apakah suatu barang penting atau tidak. Nah, di sini kita buat sebuah kotak yang akan dicentang untuk menghasilkan output true atau false. Jadi hasilnya cuma dua true atau false, penting atau tidaknya. Dan di sini kami menggunakan VModel untuk menambahkan kotak centang dan teks dalam sini untuk meningkatkan interaksi pengguna. Di sini kami membutuhkan nilai boolean dalam properti data instant view yang disebut penting dan kotak centang tempat pengguna dapat memeriksa apakah item tersebut penting dengan teks umpan balik dinamis sehingga pengguna dapat melihat apakah item tersebut penting. Nah, di bawah ini tuh adalah tampilan fitur penting yang terisolasi dari daftar belanja. Nah, berikutnya kita buat dia ini important atau tidak. Daftar belanja tadi seperti di sini. Oh, di dalam form, kayaknya dalam form. Kita buat P import dan item. Kita buat label input type. Nanti kita gunakan checkbox. Kita gunakan lagi view model binding. View model important. Nah, selanjutnya kita tambahkan returnnya ini antara important dan tidak. Nah, ini. Oh, bagusnya dia anu lah. Di sebelum add item ya. Nah, sini sini. Maksudnya, oh ya, di sini kita tambahkan. eh important. Eh, oh iya, kita belum buat untuk kita belum buat untuk input anu outputnya. Import dan keluar.
Hmm. Nah, oh ya, kita lanjutkan dulu di sini. Kita catatkan fitur dinamis di dalam contoh daftar belanja kita. Sini kita lihat, ini semua sudah benar. Add item, label, important. Nah, add item, button. Ini nih, sudah important. Oh iya, metodenya kita belum buat, Pak. Di metode ini kita buat important. Nah, untuk kalau kenapa kita sini tidak ada outputnya? Karena pada contoh ini dia tanda important atau tidaknya suatu barang itu dia gunakan CSS untuk menandainya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia menambahkan sebuah kelas untuk item importantnya. Nah, jadi coba kita salin saja CSS-nya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini. Jadi warna defaultnya itu hijau. Ketika kita tandai bahwa item itu important, oh sorry, ah, source-nya dia ini sih merah, IMP class, IMP class di label checkbox, input type checkbox, CV.
Kita lanjut saja di pandangnya. Di sini tuh ada tandai item yang ditemukan di daftar belanja. Di sini mari kita tambahkan fungsionalitas agar barang yang ditambahkan ke daftar belanja itu dapat ditandai sebagai item yang ditemukan. Di sini kita membutuhkan item daftar untuk bereaksi saat klik. Untuk mengubah status item yang diklik menjadi ditemukan dan gunakan ini untuk memindahkan item secara visual dan mencoretnya dengan CSS. Nah, jadi di sini kita menggunakan CSS. Nah, di sini kami membuat satu daftar dengan semua item yang perlu kami temukan dan satu daftar bawah ini dengan item yang ditemukan dicoret. Nah, di sini kita benar-benar dapat menempatkan semua item dalam daftar pertama dan semua item dalam daftar kedua dan hanya menggunakan dengan properti data view found untuk menentukan apakah akan menampilkan item terdaftar dalam daftar pertama atau kedua. Di sini kita lihat, nah di sini kita buat untuk shopping list nih, untuk found atau tidaknya. Nah, jadi di shopping list ini setelah nah, di Vivornya ini item in shopping list. Lalu kita tambahkan VBind-nya, VClass, dan yang seterusnya. Oke. Ah, sorry. Sini kita lanjut saja ke VBind class. Yaitu VON. Di sini found dengan item. Untuk yang keduanya, kita buat lagi. Tapi kita balik ke sini. Kita ganti item found item. Langsung mau kita buat false. Oke, di metodenya juga kita tambahkan found false.
Kita lihat hasilnya. Atau enggak. Jadi ini dia kalau kita klik. Jadi kita buat anunya ya. Ketika kita klik, kliknya itu item found. Ini kita buat pembedanya di CSS-nya. Jadi kita capture CSS-nya. Ya. Nah, we found. Apa lagi salahnya? Iya, kita hapus. Kurang ID-nya sih. Div ID app. Kemarin. Nah, dia sudah tergaris ya. Nah, di sini juga eh, kita gunakan Vimeo untuk membuat formulir itu sendiri. Nah, kita dapat membuat formulir di mana pelanggan memesan dari menu untuk memudahkan pelanggan. Di sini kami hanya menyajikan minuman untuk dipilih setelah memilih untuk memesan minuman. Oh, jadi di sini dia kita ada contoh lainnya, tetapi karena keterbatasan waktu mungkin itu saja yang bisa sampaikan mengenai V model. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.